Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Anggraini Suseno, NPM 0117063761. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang supply chain management atau bisa disingkat juga dengan SCM. Apa sih supply chain management itu? Supply chain management adalah manajemen rantai pasok yang diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk mulai dari bahan baku yang paling awal sampai produk jadi kepada konsumen terakhir. Supply chain menunjukkan adanya rantai yang panjang mulai dari supplier, manufacturer, distributor, retail, kemudian sampai ke customer. SCM sendiri memiliki fungsi. Apa sih fungsi dari SCM? Nah, fungsi yang pertama adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang bisa tersampaikan ke konsumen. Fungsi ini berkaitan dengan biaya bahan baku, biaya penyimpanan, transportasi, dan biaya lainnya. SCM juga berfungsi sebagai alat untuk mediasi pasar yang dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor. Fungsi SCM yang terakhir adalah untuk memastikan dan mengelola pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya. Nah, dan tujuan utama dari supply chain management itu adalah mengelola, mengkoordinasi penawaran dan permintaan secara efektif dan efisien menghadapi masalah yang ada. Saya Alika Lisha Putri, NPM 0120078241. Faktor yang melatar belakangi berkembangnya SCM. Yang pertama, tuntutan konsumen yang semakin kritis. Yang kedua, infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang semakin canggih yang memungkinkan berkembangnya model baru dalam aliran material atau produk. Yang ketiga, daur hidup produk yang pendek seiring dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan pasar. Yang keempat, kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam kehidupan, menuntut industri manufaktur memasukkan konsep ramah lingkungan mulai dari proses perancangan produk, proses produksi maupun proses distribusi. Supply chain mencakup 3 bagian. Yang pertama, upstream supply chain. Bagian ini mencakup supplier first tier dari organisasi dan suppliernya yang di dalamnya telah terbina suatu relasi. Yang kedua, internal supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output. Yang ketiga, downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada konsumen akhir. Perkenalkan, saya Adi Putri Noviani, NPM 0120078451. Yang selanjutnya adalah proses-proses dalam supply chain management. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, penjual harus memperkirakan permintaan konsumen. Hal ini dilakukan agar penjual mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dipersiapkan dalam jangka waktu tertentu. Waktu perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan jangka panjang. Waktu yang dibutuhkan lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis digolongkan ke dalam perencanaan jangka menengah. Waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, yaitu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional berorientasikan pada kegiatan operasional logistik sehari-hari. Waktu yang dibutuhkan sangat singkat, yaitu dalam hitungan harian atau jam. Proses yang kedua yaitu proses pembelian dan pengadaan. Pengadaan adalah perolehan barang dengan harga yang terbaik, dalam jumlah yang tepat, dan dalam waktu yang tepat. Proses pengadaan melibatkan beberapa tahap, yaitu pengajuan pembelian, penilaian pengajuan,
persetujuan pembelian, dan pemesanan ke supplier atau pemasok. Nama saya Tiara Utami, NPM 0120079181. Proses SCM yang ketiga adalah produksi, di mana proses produksi merupakan proses mengelola seluruh barang bahan baku menjadi bahan jadi. Pada proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja, tetapi juga mesin. Maka dari itu, penting untuk mengoptimalkan perencanaan produksi agar terlaksana secara efektif sehingga dapat menghemat biaya, mempersingkat proses, memaksimalkan fungsi peralatan, dan meningkatkan ketetapan waktu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Keempat, pengelolaan gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan dan mengeluarkan barang, di mana setiap barang yang masuk dan keluar dari gudang tersebut harus tercatat dalam pembukuan. Perkenalkan, nama saya Matfari Nugroho, NPM 0120079391. Pengiriman pesanan. Setelah pengemasan barang pesanan dari gudang, maka selanjutnya adalah mengirimkan barang ke tangan konsumen. Pada proses ini, penting untuk memperhatikan ketepatan waktu dan kondisi barang pada saat waktu pengiriman agar barang yang sampai ke tangan konsumen tidak terlambat ataupun rusak yang dapat menimbulkan kekecewaan terhadap pelanggan. Yang selanjutnya yaitu adalah manfaat SCM. 1. Kepuasan pelanggan. 2. Meningkatkan pendapatan atau laba. 3. Menurunkan biaya. Dan keempat, pemanfaatan aset perusahaan dengan maksimal. Adanya SCM yang baik maka akan meminimalisir kerugian akibat barang yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan dan penyimpanan stok terlalu lama di gudang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.